sahabat-sahabat semua, akhirnya kita ketemu nih di series podcast Rumpun atau Ruang Puan Kopri Kasilda. Oke, malam ini kita akan ngobrol bareng atau ngobar nih tentang apa ya kira-kira. Bersama sahabat kita, Zahra Amalia Sabari, yang kita sama-sama bakal ngobrol bareng tentang kesetaraan dan keadilan hak perempuan di sektor industri. Oke, gimana nih Kak Zahra kabarnya? Halo semuanya. Seneng banget punya kesempatan di ngobrol ini. Apa tadi namanya? Ngobrol bareng. Semoga nanti di platform ini bisa ngobrol sama banyak teman-teman ya, buat ngomongin tentang keadilan dan juga kesetaraan. Dan harapannya sih teman-teman bisa dengerin dimanapun dan kapanpun hal-hal kayak gini. Jadi belajar tuh, kalau menurutku podcast ini tuh nunjukin kalau kita tuh bisa belajar dari mana aja loh sebenarnya. Bukan cuma sebatas ketika kita diskusi bareng di rayon ya Kak ya, tapi lewat apapun itu kita harus tetap belajar nih. Benar banget, walaupun baca buku juga jadi satu sumber yang penting, tapi kita belajar tuh nggak cuman dari satu sumber aja gitu, kita bisa dari lainnya pun. Kalau misalnya teman-teman dengerin podcast itu kan sebenarnya bisa di mana aja, bisa sambil ngopi kek atau sambil ngapain tuh masih bisa didengerin gitu. Oke. Mungkin kita mulai aja nih sesi pembahasan kita gitu, terkait kita ngobrolin kesetaraan dan keadilan hak perempuan nih. Kalau menurut Kak Zahra sendiri nih, sebenarnya kesetaraan dan keadilan gender gitu, utamanya mungkin hak-hak perempuan itu gimana sih menurut Kak Zahra sendiri gitu? Kesetaraan sama keadilan itu mungkin sering banget diperdebatin sama orang-orang gitu, equality sama ya adil gitu kan. Kalau aku sih mandangnya ya, nanti mungkin Miftah juga inilah pendapatnya Miftah kayak gimana. Tapi menurutku ya kesetaraan dan keadilan gender itu bukan dua hal yang berbeda yang harus dipisahkan gitu, tapi dua itu yang emang menjadi satu perjuangan kita gitu. Artinya kita harus setara dan harus adil dalam hal gak ada lagi yang namanya diskriminasi terhadap salah satu gender lah gitu. Pun misalnya kalau tadi ngomongin kesetaraan buat perempuan, menurutku itu bukan cuma buat perempuan gitu, tapi gender tuh ya nggak peduli kamu perempuan atau laki-laki, gender itu harus sama gitu. Kamu punya kesempatan yang sama, kamu tidak didiskriminasi, nggak ada lagi tumpang tindih terkait ketidakadilan gender kayak gitu. Kalau menurutku itu sih. Jadi aku pengen banget ngomongin gender tuh ya bukan cuma soal perempuan sebenarnya, tapi ya soal yang kamu perempuan, laki-laki, yang mereka tuh sebenarnya kalau misalnya kita lihat ke keseharian ya, pasti ada ketimpangannya masing-masing loh, atau mungkin ada bentuk ketidakadilan gendernya masing-masing. Yes. Misalnya aku sebagai perempuan tuh gimana sih dipandangnya kayak gitu. Misalnya pun laki-laki pun juga mengalami ketidakadilan dan ketidaksetaraan sebenarnya. Kalau dipandang misalnya laki-laki tuh harus kuat, laki-laki tuh harus nggak boleh nangis misalnya. Nah itu kan kasihan banget laki-laki, masa sebagai manusia dia nggak boleh nangis, nggak boleh merasakan sedih gitu. Betul banget. Padahal sedih atau misalnya bahagia terus, atau misalnya kuat, tangguh dan sebagainya, itu kan dia sifat kan. Dan menurutku masa sifat punya gender sih punya jenis kelamin gitu. Itu sih kalau menurutku. Jadi itu bukan hal yang terpisah. Oke, berarti nih sebenarnya kalau kita ngomongin kesetaraan dan keadilan gender tuh bukan cuma kita ngomongin perempuan ya Kak ya. Istilahnya bagaimana kita bisa menciptakan kesetaraan dan keadilan ini bukan cuma buat perempuan gitu. Walaupun sebenarnya perempuan juga sebagai salah satu kelompok rentan akan hal ini, tapi juga kita bicara ini bukan cuma ngomongin perempuan gitu, tapi juga laki-laki. Jadi kita ngomongin wacana ini sebenarnya bukan cuma selalu kita bicara perempuan gitu. Ketika kita ngomongin gender ya menurutku kita bukan bicara perempuan, tapi kita bicara kemanusiaan. Iya benar, aku sepakat sih. Ngomongin keadilan dan kesetaraan gender tuh bukan cuma tentang perempuan, atau misalnya kita perempuan tuh pengen haus akan pengakuan, misalnya kalau orang-orang validasi lah ya. Haus akan validasi, orang-orang pada bilang gitu kayak apa sih perempuan ini pada
haus banget sama validasi, pengen banget diakuin misalnya. Enggak, bukan kayak gitu. Itu sebenarnya ini juga, ayolah kalian misalnya ada salah satu laki-laki misalnya yang ngomong kayak gitu, ayolah kamu tuh juga sebenarnya mengalami ketidakadilan dan ketidaksetaraan lo gitu. Misalnya kamu harus begini, kamu harus begitu, sedangkan itu tuh sifat yang bisa dimiliki gitu. Itu tuh yang harus kita perjuangkan bareng-bareng. Dan ya nanti mungkin dibahas lebih jauhnya, yuk ini bentuk dari konstruk budaya kita yang emang membentuk kita kayak gitu. Dan kenapa banyak digaungkan oleh teman-teman perempuan hari ini, dari dulu misalnya perjuangannya banyak sama perempuan, karena di Indonesia sendiri yang menyadari atau mengalami diskriminasi, yang mengalami ya tidak dilibatkan dan lain sebagainya, memang dulu dari perempuan dulu kayak gitu kan. Perempuan banyak gak dilibatin, perempuan tuh nomor 2 lah istilahnya. Nah itu ada kesadaran di situ dan akhirnya melakukan sebuah gerakan. Mungkin kalau misalnya dulu tuh yang ditindas laki-laki, mungkin ada loh gerakan laki-laki, kita nggak tahu kan. Iya, yes, betul. Itu karena dulu yang ditindas, maksudnya yang merasa ditindas perempuan. Kalau laki-laki dulu ditindas misalnya, perempuan yang udah glory, yang udah menang duluan, mungkin ada gerakan laki-laki bisa jadi. Kita nggak ngerti kan, maksudnya secara sejarah faktanya seperti itu. Yes. Oke. Dan juga kadang ini sih bukan cuma perempuan yang nggak sadar akan ketertindasan atau istilahnya ketidakadilan yang dialami gitu. Ternyata laki-laki juga, karena mungkin ini sih aku melihatnya, laki-laki itu terbiasa selalu diunggulkan. Padahal sebenarnya hal itu secara nggak langsung dia juga mengalami yang namanya ketidakadilan, walaupun memang lekat dengan perempuan ya. Perempuan sebagai satu entitas yang memang kemudian mungkin tadi bilangnya dipinggirkan atau dimarginalisasi, kemudian disubordinasi dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau kita ngomongin nih di dunia industri gitu, kan Kak Zahra nih udah part time juga nih, udah di dunia kerja lah, sudah mulai udah nyoba lah ya, menyelami lah istilahnya di dunia kerja tuh seperti apa kayak gitu. Kira-kira bentuk ketidakadilan gender mungkin yang Kak Zahra alami atau Kak Zahra baca lah ketika di dunia kerja ini gimana nih Kak? Kalau di tempat aku part time sendiri kan sebenarnya emang di dunia yang gitu kreatif. Masku di dunia kreatif itu ketimbangannya sih nggak terlalu terlihat banget. Ada memang di tempatku itu pembagiannya tuh dia kayak misalnya bagian, ada satu divisi tuh yang isinya bener-bener cewek semua. Ada satu divisi yang itu tuh isinya cowok semua, tapi kayaknya mulai bulan besok itu tuh bakalan ada cewek yang masuk ke situ gitu. Itu di kantorku kayak gitu. Jadi 2 lantai itu, lantai atas hampir semua cowok, yang cewek terbagi gitu ya. Iya, yang cewek cuma 2, aku sama ada satu lagi copywriter. Terus yang bawah tuh hampir cewek semua, tapi karena ada satu kelas kayak kelas learning gitu, jadinya ada cowok juga. Tapi kalau misalnya mereka udah mulai masuk ke divisinya bakalan cewek cowok banget kayak gitu tuh. Nah itu gitu. Cuman kalau di sana bukan tentang didiskriminasi di kesampingan, bukan. Tapi kalau di sana tuh dianggapnya apa ya? Kalau cewek tuh dia akan lebih sabar. Makanya cocok di divisi dari ini. Sifat-sifatnya lah ya gitu. Sifat-sifat yang lekat lah sama perempuan-perempuan kayak gitu, dianggapnya seperti itu. Nah cuman menurutku itu apa ya, itu memang perlu buat dilihat lagi kayak gitu kan, karena itu berdasarkan sifat yang itu bukan gender banget. Tapi so far sih nggak yang terlalu gitu banget gitu, karena kenapa aku bilang gitu, karena ya tahun ini pun bakalan ada bakalan ada perempuan yang ke tempat laki-laki kayak gitu tuh loh. Jadi nggak terlalu sih di sana, udah nggak terlalu juga, biasa aja. Cuman memang mungkin butuh orang-orang yang penyabar di divisi itu, makanya yang terima kok adalah cewek-cewek semua kayak gitu kan. Cuman kalau misalnya kita ngelihat ke industri lain yang mungkin dunianya lebih keras gitu kan. Oh kalau misalnya di industri kreatif ya, ngomong industri kreatif dulu, karena aku lumayan bergeraknya di situ gitu. Iya, kalau kita ngomongin di industri kreatif pun perempuan apa ya, kayak jadi satu magnet gitu, dijadiin satu magnet dalam
digital marketing, dalam penjualan, entah dalam digital marketing yang itu ngomonginnya di iklan, di sosial media, itu pakainya banyaknya perempuan. Objeknya perempuan lah ya. Perempuan. Karena apa? Karena dia terlihat menarik gitu. Yes, betul. Menarik, terus habis itu ya oke lah buat dilihat kayak gitu kan. Nah kalau kita lihat yang nggak digital marketing pun, misalnya SPG kayak gitu, itu kan juga banyaknya cewek-cewek kan daripada SPB boy. SPB. daripada salah-salah. Oke, tadi kita baru ngobrolin tentang kenapa istilahnya perempuan itu selalu dijadikan objek dalam istilahnya digital marketing. Oh iya. Oke. Tadi kan ngomonginnya di digital marketing di dunia kreatif ya. Yes, nah, karena dia banyak dipakai. Itu juga banyak kok teman-teman yang nulis tentang gimana komodifikasi teman-teman perempuan di misalnya di brand-brand skincare, baju atau apapun itu kayak gitu. Banyaknya emang perempuan yang masih jadi dominasi, walaupun mungkin kesini menurutku ini juga efek dari perjuangan teman-teman perempuan juga. Mulai banyak juga laki-laki yang juga dilibatkan kayak gitu. Maksudnya nggak pure banyak perempuan tok, tapi memang masih lebih banyak sih memang ke perempuan gitu. Cuman kalau misalnya kita ngelihat ke industri lain, ya, misalnya kayak di pekerja kayak gitu tuh kan, perempuan itu, nah ini yang kadang menurutku tuh agak salah persepsi dari teman-teman. Kayak misalnya cewek dijadiin kuli atau apa segala macam kayak gitu kan. Banyak orang yang kayak ya udah itu bentuk dari kesetaraan loh. Akhirnya boleh misalnya bisa dia jadi kuli dan segala macam. Kalau kamu sering lihat sekarang misalnya proyek-proyek jalan itu banyak loh sekarang ibu-ibu baik banget gitu kan aku lihat. Oke lah, beberapa orang menganggap seperti itu gitu, tapi coba dilihat gitu, ternyata buruh-buruh perempuan itu banyak yang upahnya tuh nggak sesuai gitu, karena mereka dianggap akhirnya akan menjadi penurut, terus habis itu kebutuhannya itu tidak sebanyak tanggung jawab laki-laki. Ada yang menganggap kayak gitu. Jadi perempuan itu dianggapnya tidak punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Akhirnya secara upahnya itu lebih dikit. Aku tadi juga sempat baca ya, ada lembaga survei gitu yang dia tuh dapat kalau emang itu tuh upah dari perempuan itu memang lebih rendah daripada laki-laki tuh banyak. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik tuh emang 32,11% pekerja perempuan itu pendapatan bersihnya per bulan kurang dari 1 juta. Maksudnya kayak kita per hari dibayar 50.000 aja itu 1.500.000. Ini kurang dari 1 juta gitu. Berapa kurang dari 1 juta? 1 juta aja udah berapa gitu kan. Maksudku untuk kebutuhan sehari-hari itu cukupkah? Itu mungkin cukup untuk dia makan, tapi dia doang gitu. Belum anaknya, belum misalnya kebutuhan lain, hidup lain dan segala macam kayak gitu tuh kan. Perempuan dianggap nggak punya tanggung jawab untuk memenuhi itu, jadinya upahnya disedikitin kayak gitu. Padahal kan ya balik lagi ya, kesetaraan dan keadilan gender ketika misalnya dia punya pekerjaan yang sama atau kemampuannya sama, ya kenapa harus dibedakan berdasarkan gender gitu? Kenapa beda antara perempuan sama laki-laki gitu. Itu sih. Terus ya akhirnya banyak yang memakai dalih kesetaraan dan keadilan untuk perempuan tuh jadi ini jadi itu, tapi akhirnya juga upahnya tidak setara. Terus akhirnya juga ya dimanfaatkan lah istilahnya, karena secara secara kita bangunan budayanya banyak yang diajarkan tuh perempuan tuh harus nerimo, harus ini, yang itu tuh terbangunnya tuh dari dulu kecil gitu tuh loh. Itu dari budaya yang emang kita kadang nggak menafikan itu memang banyak perempuan yang lebih punya itu gitu, tapi itu juga karena faktor budaya gitu tuh loh, bukan faktor
pure manusia, karena budaya tuh masih menganggap sifat tuh punya perbedaan gender itu loh. Dan itu jadi kodrat lah kalau orang bicara gitu. Padahal ya sifat gitu, menurutku sifat itu nggak perlu dibedakan lah antara cewek sama cowok, perempuan sama laki-laki. Kayak nggak salah loh kamu jadi perempuan yang tegas. Tegas itu tuh bukan sifat laki-laki. Tegas tuh ya siapapun, mau kamu cewek, mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, mau kamu tuh penganut yang bukan perempuan dan bukan laki-laki pun misalnya, itu tuh boleh ya gitu misalnya, ya terserah gitu. Itu tuh sifat yang dipunya sama semua orang gitu. Maksudnya misalnya tiba-tiba kamu ketemu bahasa kasarnya ya, ketemu bencong misalnya yang dia tuh tegas gitu, ya kenapa gitu. Misalnya dia tidak declare kalau dia cewek atau cowok misalnya, terus dia tegas, ya kenapa gitu. Itu sifat yang dipunya sama semua orang. Ini kasarnya ya, atau misalnya ekstrimnya gitu. Tapi beda lagi ekstrim, kamu akan menemukan juga perempuan yang tegas, kamu akan menemukan perempuan yang mungkin nggak menyabar gitu, yang mungkin nggak lemah lembut gitu. Ya nggak apa-apa, dia secara kodrat tetap perempuan gitu. Nggak terus akhirnya karena dia nggak penyabar, karena dia nggak lemah lembut, wah bukan cewek misalnya, wah bukan perempuan. Ya nggak gitu juga gitu. Menurutku kayak gitu sih. Jadi kayak kenapa orang harus memeta-metakan sifat itu sih. Padahal sifat ini sebenarnya juga bisa dibentuk ya tadi dari budaya kita, dari bagaimana kita diasuh dan sebagainya. Dan sebenarnya stigma-stigma ini kemudian yang bikin perempuan kayak di dunia kerja itu dijadikan dibedakan lah dengan laki-laki gitu. Terus tadi kalau aku menanggapi tentang ini ya, pekerja, karena tadi dalih keadilan dan kesetaraan, kemudian perempuan ditempatkan dengan posisi misalnya yang sama dengan laki-laki, contohnya jadi kuli. Tapi kan kita kalau bicara keadilan nih ya, harusnya kan kita melihat bahwa perempuan tuh punya satu kebutuhan khusus yang berbeda dengan laki-laki, ya nggak Kak gitu. Nah yang itu sebenarnya perlu diperhatikan gitu ya. Karena sering nih perdebatan nih ketika contohnya diskusi rutin Kasilda ngomongin gender gitu. Ya perempuan bisa ngangkat galon, bisa jadi kuli dan lain sebagainya dong. Kalau misal kita ngomongin kesetaraan gender gitu, itu dalihnya omongan dari laki-laki kayak gitu. Ya udah perempuan jadi aja kuli gitu, yang ngangkat galon, yang misal dia pukul-pukul batu dan lain sebagainya gitu. Tapi mereka melupakan hakikat keadilan itu kita melihat satu kebutuhan. Iya kan? Itu yang sebenarnya harus jadikan satu pemahaman bersama nih gitu. Kita bukan cuma ngomongin kesetaraan, perempuan bisa ini, laki-laki bisa ini dan punya hak yang sama, tapi juga kita melihat perempuan dan laki-laki itu punya satu kebutuhan yang berbeda juga gitu. Terutama faktor biologis lah ya. Nah, iya sih, apalagi misalnya angkat-angkat gitu. Misalnya aku nggak bisa angkat galon bukan karena aku perempuan gitu. Karena emang aku nggak kuat aja, misalnya aku nggak terlatih buat ngangkat barang-barang berat gitu. Mungkin kalau aku berlatih mungkin aku bisa. Laki-laki juga boleh kok nggak bisa ngangkat galon gitu, nggak harus ngangkat galon. Atau mungkin secara kekuatan pun ya mungkin beberapa laki-laki dengan apa yang terjadi sebelumnya gitu kan, dengan apa yang dia alami sebelumnya dalam hidupnya, ya dia jadi lebih kuat kayak gitu tuh loh. Jadi lebih bisa angkat-angkat barang misalnya. Maksudku tuh kalau ngomong itu tadi ya, saya kalau adil tuh ya berarti kamu harus bisa angkat galon dan segala macam tuh kayak nggak gitu. Bukan, ya ampun, kalau keadilan dan kesetaraan tuh cuman sesimpel itu, dari dulu udah beres kita ngomongin keadilan kesetaraan gitu kan. Tapi kan ini perjuangan yang jauh. Terus kalau bisa ngomongin kebutuhan kayak di dunia pekerjaan gitu kan. Kayak perempuan banyak tuh dijulitin, perempuan tuh dapat apa sih kamu kalau misalnya menstruasi misalnya, kok alay banget harus sampai ada cuti misalnya kan. Cuti menstruasi itu kan sempat ada gitu, tapi tetap ada pro dan kontra lah gitu. Banyak orang yang kontra, yang menganggap kalau ya kenapa harus selebay itu gitu, padahal itu beda-beda gitu. Itu secara biologis yang kita nggak bisa atur. Kayak ada orang yang sampai pingsan, benar.
ada orang yang biasa aja, ada orang yang dia biasanya biasa aja, tapi di satu waktu dia bisa sampai sakit banget ya gitu dengan kondisi. Jadi kayak ya perempuan pun ketika menstruasi itu nggak cuman dipengaruhi tanggal juga loh, itu dipengaruhi moodnya misalnya, maksudnya mood dalam artian mentalnya, yes, pikiran, tekanan dan lain sebagainya, badannya capek atau enggak, itu tuh sangat dipengaruhi oleh hal-hal itu gitu. Dan kenapa menurutku cuti haid itu, cuti menstruasi itu jadi angin segar waktu itu ya. Teman-teman perempuan emang punya ruang, dikasih ruang, tapi juga tetap bisa dapat haknya kayak gitu tuh loh. Dapat haknya dalam artian ya kalau misalnya lagi haid misalnya, terus hari pertama sampai pingsan, masa nggak boleh cuti gitu? Itu kayak sakit juga gitu loh, kalian sakit dan lain sebagainya ya. Perempuan ngerasain itu juga, itu bukan yang kita pengen kok sampai yes, ada di, kita juga nggak mau tiap bulan sakit perutnya, kita juga nggak mau tiap bulan punggungnya pegel gitu. Tapi ya secara kodrati itu yang kita dapetin kayak gitu. Secara pembeda juga perempuan dan laki-laki kan kayak gitu tuh loh ya. Mungkin orang yang ngomongin kayak gitu nggak merasakan gimana sakitnya menstruasi setiap bulan, gitu, siklus bulanan. Yes. Ya aku sendiri pun kalau sakitnya nggak yang terlalu merasakan sakit kalau ya, tapi ada loh yang sampai pingsan gitu tuh loh. Masa tega sih dia nggak boleh ngambil cuti, harus tetap kerja karena head kayak gitu tuh loh. Ada loh yang dia tuh sampai mau pingsan dan lain sebagainya, pucat dan lain sebagainya kayak gitu. Itu tuh bukan tentang karena dia perempuan, tapi ya karena kemanusiaan gitu menurutku. Lihatlah dari sisi kemanusiaannya, wahai manusia. Ya katanya manusia ya. Lebih ke situ sih. Terus apalagi ya, kayak cuti hamil, terus ya tanggung jawab di rumah kayak gitu kan. Walaupun mungkin banyak yang bilang kalau iya kan tanggung jawab, misalnya kayak ibu masih punya tanggung jawab menyusui dan lain sebagainya kayak gitu. Banyak yang aku masih sempat lihat problem yang dia masih punya tanggung jawab buat menyusui nih, terus misalnya pekerjaannya terganggu karena dia misalnya harus ngepompa asinya, atau dia harus pulang dulu untuk ngasih asi ke bayinya kayak gitu. Itu masih dapet julitan gitu, maksudnya kayak yang kamu nggak tahu beratnya ibu, kalau maksudnya itu sakit kalau ditahankan, kalau nggak salah, kalau penuh iya. Itu kan sakit kalau misalnya penuh gitu, itu harus diiniin. Terus juga itu kebutuhannya anaknya kayak gitu tuh loh ya. Itu hal-hal biologis yang gak bisa dikontrol gitu. Itu hal-hal biologis yang muncul kayak gitu tuh loh, yang ya itu tentang kemanusiaan sih menurutku. Kalau misalnya pun laki-laki mengalami itu ya mungkin akan menuntut hal yang sama. Ya setuju banget. Apalagi sempat ada ini ya, wacana di mana cuti haid dihapus, kemudian cuti hamil dan menyusui itu dikurangi dan lain sebagainya, yang sempat jadi perdebatan, benar-benar bahkan sampai aksi lah ya, gerakan-gerakan perempuan pada saat itu. Aku rasa ini sebagai salah satu pengingkaran hak sih bagiku, terutamanya perempuan gitu. Bahkan banyak banget perusahaan yang istilahnya dalam membuat satu kebijakan, bahkan bukan cuma perusahaan ya, kadang maksudnya negara pun membuat satu kebijakan itu selalu dengan perspektif yang kebijakan yang maskulin lah, dengan istilah itu gitu. Gak pernah kita coba lihat dari perspektif perempuan, karena nyatanya memang perempuan di ruang publik itu sangat dibatasi. Kalau kita ngomongin kursi politik pun ya porsi perempuan ya bisa dilihat lah berapa persen gitu ya. Walaupun terus banyak setelah itu, kalau misalnya kita ngomongin kursi politik, banyak yang terus bilang tapi ketika udah dikasih kursi pun, bahkan dikasih persenan berapa persen, itu perempuan masih tetap nggak banyak yang berminat, masih aja ada yang bilang kayak gitu kan gitu. Maksudnya ngelihat kayak gitu tuh sebenarnya nggak cuman bisa nyalahin ini lo udah dikasih kamu nggak mau, ya berarti ini harus kita tutup misalnya, atau harus kita kurangi karena nggak dipenuhi gitu. Tapi lebih ke coba kita gali berarti permasalahannya apa. Yes. Maksudnya yang mereka hadapi sekarang, yang mereka hadapi
perempuan-perempuan yang bisa masuk ke kursi-kursi itu dengan rentan usia itu kan adalah orang-orang yang mungkin belum paham terkait belum paham terkait kesetaraan dan keadilan gender gitu, belum punya kesadaran itu. Jadi dia masih merasa kalau ya udah saya perempuan, saya di rumah misalnya. Ya banyak yang masih menganggap seperti itu, karena balik lagi kalau itu tuh bentukan budaya yang sangat lama loh guys. Makanya kita ngomongin kesetaraan dan keadilan gender tuh bukan satu aksi yang harus goal di 1 tahun gitu. Ya, tapi itu emang gerakan panjang gitu. Jangan salahkan ketika gerakan ini terus ada dan masih terus ada, itu karena ini gerakan panjang, yang gerakan jangka panjang yang mungkin sudah ada dari berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu, yang udah diperjuangkan gitu, sampai akhirnya banyak perempuan yang hari ini bisa buat berani ngomong, bisa buat berani berpendapat, bisa buat berani ada di titik-titik ruang-ruang publik gitu. Tapi kalau misalnya sekarang pun itu belum terpenuhi, ya bisa jadi karena kita masih terjebak di adat itu gitu, di adat yang perempuan harus di rumah dan lain sebagainya. Dan juga mungkin iklim dari ruang-ruang publik itu nggak welcome buat perempuan, nggak ramah lah ya, nggak ramah gender gitu. Itu bisa dari banyak hal loh gitu. Maksudnya kalau kita lihat tuh jangan hanya menyalahkan dari satu sisi aja gitu ya. Mungkin makanya perempuannya pun perlu untuk dibuild, perlu untuk dibangun kesadarannya pun ya ruangnya juga diperlukan kayak gitu. Karena ya ketika itu nggak saling membangun ke situ, ya nggak akan terbangun. Pun maksudku ya balik lagi, ngasih ruang buat perempuan itu bukan serta merta karena dia perempuan harus bisa masuk ke kursi-kursi itu misalnya gitu. Tapi kan tetap lihat kapasitas gitu. Yes, maksudku betul. Ya lihat sesuatu tuh dari kapasitasnya. Ketika dia bisa, ketika dia mampu, ya kita kasih kesempatan itu nggak sih? Yes. Kecuali kalau misalnya dia nggak mampu dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika dia nggak mampu juga coba dilihat kenapa dia nggak mampu. Jangan-jangan dia nggak pernah dikasih kesempatan buat belajar. Kayak misalnya dulu perempuan nggak boleh belajar, ya sama aja nggak akan nemu perempuan yang mampu kalau kayak gitu kan. Yes. Itu sih. Tapi memang pada dasarnya itu penting banget sih, kayak kita ngomongin tentang gender, bagaimana kita juga mendorong perempuan untuk berani istilahnya tampil di ruang-ruang publik, utamanya untuk memperjuangkan hak-haknya gitu ya. Karena kalau kita ngomongin budaya tadi, aku tuh merasa bahwa perempuan itu sangat sedikit yang diapresiasi dari segi pencapaian apa yang dia lakukan. Pun ketika perempuan punya pendidikan dan skill atau keterampilan yang sama dengan laki-laki, akhirnya tidak dihargai yang sama dengan bagaimana laki-laki dihargai gitu. Karena penghargaan di perempuan, kalau dari kultur budaya kita ya, itu ketika perempuan dianggap berhasil, ketika berhasil menjadi ibu yang baik gitu, istri yang baik gitu. Bahkan misalnya nanti kita ada di satu hal gitu kayak yang nanti tuh orang pasti juga bakalan kepentok nikah gitu. Terus pasti tuh orang juga bakalan nanti kepentok nikah, terus bakalan di rumah ngurusin anak, ngurusin suami, kan gitu. Banyak juga kan yang begitu. Ya itu. Dan pencapaian perempuan di dunia kerja itu bukan menjadi satu prestasi, tapi malah hal yang kemudian diremehkan sama orang-orang sekitarnya. Itu sih yang kadang bikin aku miris. Aku sebagai perempuan itu sering merasakan hal seperti itu. Bahkan mungkin di lingkup organisasi ya, kita masih melihat itulah ya gitu, yang kemudian ya Kopri hari ini di PMII juga istilahnya memberikan ruang-ruang khusus juga lah untuk perempuan, walaupun kita sudah sifatnya tidak eksklusif. Tapi menurutku ruang-ruang penyadaran ini sangat perlu, karena bahkan pentingnya penyadaran bukan cuma untuk perempuan ya. Kalau perempuannya sadar, laki-lakinya nggak sadar sama aja kan gitu. Sama-sama kita nggak bisa membangun satu kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Iya, mungkin kalau ada yang bilang kayak lah aku biasa aja gitu kan, lah aku mau jadi ini mau jadi itu biasa aja, misalnya nggak ada yang membatasi dan lain sebagainya, beruntunglah gitu. Beruntunglah kamu berarti gitu, dan berarti kamu ada di lingkungan yang udah sadar terkait itu. Tapi
banyak loh lingkungan juga yang belum sadar terkait itu gitu tuh loh. Makanya kenapa itu masih diomongin, karena ada beberapa orang yang bilang juga kayak, lah aku sekarang aku biasa aja, misalnya aku nggak pernah dibatasi, atau misalnya sebagai laki-laki lah, lingkunganku nggak pernah membatasi perempuan buat ngapa-ngapain, aku juga nggak pernah memandang perempuan gini-gini. Oke, good for you gitu, bagus banget, bersyukurlah kamu masuk di lingkungan itu. Tapi banyak lingkungan yang ternyata ya itu masih selalu mengarahkan kayak, ayo kamu tuh perempuan tuh harus begini, harus begitu. Kayak kenapa kita tuh disuruh nyapu, disuruh beres-beres rumah itu karena perempuan. Maksudku kayak itu bukan karena perempuan punya skill nyapu, skill masak, itu tuh karena kita bertahan hidup sebagai manusia. Betul. Bukan sebagai perempuan. Oke. Mungkin tadi kita udah banyak banget nih ngobrolin tentang gimana perempuan di ruang publik gitu, di ruang industri gitu. Yang memang kita amini lah ya, hal-hal ketidakadilan ini itu tuh masih saja gitu terjadi sama perempuan gitu. Kayaknya asik banget sih sesi podcast kali ini, yang istilahnya perlu banget nih kita lanjutin lagi di seri-seri selanjutnya. Harusnya sih gitu ya, sama di diskusi sih mungkin, karena menurutku kalau di diskusi bakalan banyak perspektif gitu tuh loh. Kalau diskusi kan pasti kalau teman-teman punya yang mau ditanyain atau lain sebagainya, kita bakalan enak buat diskusi. Pun apa yang aku bilang dan apa yang Miftah bilang, kita bisa diskusiin lagi gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa enggak gitu mbak gitu, menurutku biasa aja, emang perempuannya aja misalnya yang susah kayak gitu ya. Ayo kita diskusiin, kita terbuka buat diskusi itu ya kan. Yes, atau siapa tahu kalau lagi diskusi kita podcastin juga nih supaya semuanya tetap tahu ya apa yang kita obrolin gitu, bakal tetap nambah ilmunya dimanapun berada. Oke, terima kasih